Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para santri sekalian, santri yang kecil, yang dewasa, yang tua, yang semuanya menuntut ilmu dan punya guru, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian dimuliakan Allah taala. Sebelum kita mulai melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, yakni tentang adab istinja, kita niat terlebih dahulu. Niat taklim ini niat yang diajarkan oleh Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati wa salahil akibati fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salam santri ngaji sambil ngopi. Bismillah. Para santri sekalian, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang adab beristinja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larangan-larangan dalam beristinja. Jadi ada larangan-larangannya juga dalam beristinja. Apa itu? Yang pertama, jangan membawa lafal Allah dan Muhammad dan ayat-ayat Al-Quran ke dalam kamar mandi. Hal ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nggak boleh kita membawa lafal Allah, tasbih yang ada lafal Allahnya di ujung, nggak boleh. Atau lafal Muhammad kita bawa kitab gitu juga nggak boleh. Ada lafal Allahnya, ada lafal basmalahnya, ada lafal Muhammadnya, nggak boleh. Baca ayat Al-Quran misalnya pengen merujak di kamar mandi, nggak boleh, jangan, nggak boleh. Ingat, kalau tidak sengaja tetap membawa itu makruh. Kalau disengaja maka itu haram segitu dosa. Ya. Kemudian yang kedua larangannya adalah jangan membuang hajat dengan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Tidak boleh kita menghajat ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Cuman ada beberapa perbedaan pendapat. Kalau toilet atau WC itu sudah tertutup dengan tembok, maka tidak masalah. Cuman jumhur ulama pun mengatakan tetap sama hukumnya. Jadi usahakan pada saat kita membangun rumah atau merenovasi rumah, usahakan toilet itu jangan sampai menghadap atau membelakangi arah. Itu yang menjadi pelajaran buat kita. Kemudian boleh membelakangi atau menghadap kiblat bila dalam bangunan tuh. Nah, keterangannya juga boleh menghadap atau membelakangi arah kiblat asal di dalam bangunan, itu pun bila terpaksa. Tidak ada lagi tempat selain itu. Walaupun itu sudah dalam bangunan, sudah dalam kamar gitu, ruangan, itu boleh, tapi asalkan terpaksa, nggak ada lagi kamar mandi yang lain misalnya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi. Di sini maksud daripada menghadap atau membelakangi kiblat adalah menyingkapkan kubul atau dubur kita ke kiblat ataupun membelakanginya. Keterangan ini diperkuat oleh Imam Nawawi. Para santri sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut ke larangan selanjutnya, yaitu jangan berbicara atau berkomunikasi di dalam WC atau toilet. Berbicara, nyanyi-nyanyi gitu. Sekarang lagi viral kan gitu, bukan sekarang, mungkin dari dulu kan gitu.
jadi artis kamar mandi sambil pakai shower gitu, kemudian nyanyi gitu. Jangan ditiru seperti itu, jangan ditiru, nggak baik, nggak boleh, nggak boleh. Dilarang berkomunikasi, berbicara, atau ngomong di kamar mandi, telepon misalnya, nggak boleh. Kemudian menjawab salam pun tidak boleh ketika di kamar mandi. Menjawabnya cukup dengan isyarat, dengan dehem kah, dengan apakah, dengan isyarat. Jangan menjawab salam di kamar mandi. Ada yang mengucapkan assalamualaikum, terus kita jawab waalaikumsalam. Mesti lagi di kamar mandi, jangan, kasih isyarat saja dengan deheman atau apa. Kemudian larangan selanjutnya, tidak boleh berdua-dua di kamar mandi kecuali suami istri. Nah, berdua-dua, bertiga-tiga, berempat-empat nggak boleh. Berdua-dua di kamar mandi nggak boleh ya, kecuali dengan suami istri. Yang sudah suami istri nggak apa-apa di kamar mandi. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Kemudian tidak boleh beristinja dengan tulang atau kotoran hewan yang kering. Benda-benda itu adalah makanan jin, tulang nggak boleh, atau kotoran-kotoran hewan yang sudah kering gitu. Kotoran hewan apa, kotoran kebo atau apa yang sudah kering gitu, membersihin dengan barang yang najis nggak boleh. Baik dengan tulang-tulang begitu, tulang sapi, tulang kambing, buat bersuci nggak boleh, itu adalah makanan jin. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai. Kemudian jangan buang air di lubang-lubang di tanah, karena mungkin di tempat tinggal itu adalah tempat tinggalnya jin. Sa'ad bin Ubadah pernah mati dibunuh oleh jin karena kencing di lubang tanah. Dan jangan di jalan tempat lewat orang, tempat berteduh, sumber air, pemandian, di bawah pohon yang berbuah, atau air yang mengalir. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Nggak boleh kita kencing, pipis ya, di lubang-lubang gitu, nggak boleh. Bawah pohon nggak boleh, tempat kumpulan orang-orang, pos nggak boleh, tempat orang lalu lalang nggak boleh, mengganggu. Kemudian tidak disukai buang air langsung ke air diam atau air mengalir, karena kebanyakan jin bertempat situ pada malam harinya. Tempat yang diam, kobakan yang diam, itu nggak boleh. Kemudian boleh buang air dengan menggunakan pispot. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biasanya melakukan di dekat tempat tidur beliau. Jadi ada tempat tidur beliau ada semacam pispot gitu. Ya kalau sekarang mah banyak lah toilet ya, di kamar mandi udah ada toiletnya gitu, khusus buat buang air gitu. Jadi nggak di sungai atau di kali ya gitu. Kemudian jangan makan, jangan bernyanyi, jangan bersiul di dalam toilet walaupun sedang tidak buang air besar, sedang buang air kecil ataupun mandi. Nggak boleh ngapa-ngapain gitu, nggak mandi, pokoknya masuk kamar mandi aja, nyanyi, makan kan gitu. Nggak ada tempat makan lagi, harus nyari harus makan di kamar mandi gitu, nggak boleh. Walaupun dia tidak mandi, walaupun dia tidak buang air kecil, walaupun dia tidak buang air besar, nggak boleh. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Kemudian jangan menampakkan aurat ketika buang air. Usahakan tertutup diri atau pergi menjauh agar tidak terlihat oleh umum. Riwayat Imam Muslim At-Tirmidzi. Sebaiknya mencari tempat yang tidak terlihat orang, tidak tercium baunya, dan tidak terdengar. Ya, banyak sekarang kan toilet nggak kelihatan orang, nggak terdengar kan gitu. Ya kalau sampai darurat misalnya di luar, usahakan tertutup kemaluannya. Laki-laki tidak boleh melihat aurat sama laki-laki, dan wanita tidak boleh melihat aurat sama wanita. Ibnu Asakir. Karena ada di toilet umum misalnya berjejeran begitu, walaupun laki-laki sama-sama laki-laki, nggak boleh kita melihat auratnya, nggak boleh. Dan usahakan pun kita sendiri gitu, usahakan. Saya juga belum bisa sih. Usahakan untuk tidak melihat auratnya sendiri atau kemaluannya kita sendiri. Imam Ali Karamallahu wajhah, kenapa kok beliau mendapat gelar daripada Karamallahu wajhah? Karena beliau salah satunya beliau ini tidak pernah melihat yang namanya
kemaluan diri sendiri. Sehingga mulianya Allah muliakan. Allah muliakan wajahnya hingga menjadi gelar, dapat gelar daripada karramallahu wajhah. Semoga Allah muliakannya, itu artinya. Kemudian makruh kencing di tempat mandi karena khawatir sisa air kencing akan mengenai badan orang-orang yang mandi. Jadi usahakan terpisah sih. Terpisah, kita punya kamar mandi sendiri, kita punya toilet sendiri terpisah. Toilet khusus toilet, kamar mandi khusus kamar mandi. Jadi untuk menghindari khawatir pada saat kita mandi nanti ada sisa-sisa najis yang nantinya terkena dengan badan kita. Saya juga belum punya sih, baru cuma satu. Ya doakan saja semoga bisa lah punya bangunan lagi, bagaimana toilet, mana kamar mandi. Kemudian larangan selanjutnya adalah sunnah menuntaskan sisa air kencing dengan berdehem dan memijit-mijitnya dari pangkal kemaluan sampai ujungnya 3 kali. Jadi disunahkan kita ini menghabiskan sisanya. Biasanya kalau buang air kecil kan ada sisa-sisanya nih, sisa airnya nih. Jadi disunahkan untuk berdehem 3 kali begitu. Sambil memijit, diurut kemaluannya sampai ke ujung. Biar sisa-sisa air kencing tersebut habis tuntas. Khawatir nanti setelah kita bebersih, kita melakukan aktivitas, sisa itu akan keluar dan akhirnya kena daripada tubuh kita ataupun pakaian kita. Akhirnya najis kan gitu. Kemudian jangan menggunakan jari telunjuk dan jempol untuk istinja. Setelah selesai hendaknya dengan digosokkan ke tanah atau ke dinding atau menghilangkan bau, lalu dicuci dengan air. Nggak boleh ngebersihin dengan telunjuk kita gitu. Telunjuk bersihin, jempol gitu. Misalkan dengan barang-barang yang keras gitu. Atau dengan air. Ya sekiranya dengan itu semua, dengan barang-barang yang keras atau apa bisa bersih, nggak ada tembok, ya dengan air kan gitu. Dengan air. Yang penting bisa bersih. Kemudian jangan memandang ke langit, pipis ke langit melihatnya gitu. Kemudian ke farjinya, kemaluannya, kekotorannya nggak boleh. Dan makruh bagi orang yang buang hajat itu berbicara atau melakukan pekerjaan selagi dia masih buang hajatnya. Lagi buang hajat, main HP gitu, lagi buang hajat, ngapain gitu, nelpon, lagi buang hajat, ngerjain PR misalnya, nggak boleh. Nggak boleh juga tadi memandang ke arah langit, atau memandang ke farjinya, atau memandang kotorannya. Cukup ke depan aja, nggak usah dilihat kemaluannya, nggak usah dilihat, nggak usah memandang ke langit, nggak usah memandang kotorannya. Kemudian benda-benda yang dibolehkan untuk berstinja yaitu air, batu, tanah liat yang keras, dan kertas. Sekarang banyak di tempat-tempat seperti tisu kan gitu. Kita samakan dengan benda kertas. Jika sudah digunakan sebanyak 3 kali atau jumlahnya ganjil. Jika sudah dicuci 3 kali, jika sudah suci di kali yang kedua, maka sempurnakan dengan yang ketiga. Kita bersih nih, bersih 1, 2. Kok sekiranya kedua ini sudah suci, nggak apa-apa, kita sempurnakan aja dengan yang ketiga. Tadi apa? Dengan air, batu, tanah liat yang keras, dan kertas atau tisu. Tisunya yang kertas ya, tisunya yang keras. Bukan tisu basah. Jangan tisu basah, jangan. Sama-sama basah, jadi nggak bisa menghilangkan najis. Kemudian jika sudah suci, jika sudah merasa suci di kali yang keempat, sempurnakan dengan kelima. Lebih diutamakan dengan menggunakan gabungan antara batu dan air. Walaupun misalnya tadi pertama dengan batu, boleh disempurnakan lagi dengan air. Kalau misalnya lebih dia ngebasuhnya keempat, silakan sempurnakan yang kelima. Dia kok keenam ngebasuhnya, silakan sempurnakan yang ke-7. Usahakan ganjil. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Benda-benda yang tidak sah
untuk beristinja. Apa itu? Yang pertama, benda-benda najis atau yang terkena najis. Imam Bukhari. Benda-benda najis seperti kotoran sapi, kotoran kerbau, walaupun keras, najis. Nggak boleh, nggak bisa buat najis lagi kan gitu. Air dalam ember, air itu udah kena najis. Kita tahu air itu kena najis, kita pakai buat bersuci nggak boleh. Buat bersihin nggak boleh. Buat istinja nggak boleh. Makanan manusia seperti roti dan sebagainya atau makanan jin seperti tulang. Pakai roti kan gitu, pakai nasi, pakai apa gitu, makanan-makanan manusia nggak boleh. Atau makanan jin seperti tulang dan sebagainya. Terus hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Benda-benda yang terhormat seperti bagian tubuh binatang yang belum terpisah darinya. Terlebih lagi bagian tubuh manusia. Tetapi jika telah terpisah darinya dan suci, seperti rambut binatang yang halal dimakan dagingnya dan kulit bangkai yang telah disamak, maka boleh untuk beristinja. Baik para santri sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Ini bab tentang larangan-larangan dalam beristinja. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam santri ngaji sambil ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.